Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Ketua DPP PKS bidang pembinaan wilayah Sulawesi, Ustaz Ahmad Hasan, dan kita doakan Ketua BPW kita ya, Ustaz Haji Surya Dharma, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi berapa? Oh, Sulawesi Selatan 2 ya. Dr. Andi Akmal Fasluddin. Mudah-mudahan Allah mengokohkan kursi beliau dan semakin kuat. Bahkan tadi harapannya bisa nambah jadi 2. Jadi kalau sekarang 2 kursi, insya Allah kalau yang eksis tadi bisa menambah jadi 2 kursi, jadi targetnya bukan 8 jadi 10 ya. Iya, makanya ini harus dikokohkan dan menambah kursi. Dan itu bukan sesuatu yang ya utopis, yang mustahil. Asalkan tadi yang sudah eksis sekarang mampu memenuhi 1 kursi penuh ya. Seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, beliau sampai 286.000 suara, sehingga suara keduanya hanya 19.000 jadi kursi. Ya, itu mudah-mudahan ini juga akan terjadi di Sulawesi Selatan 2 ya. Juga hadir bersama kita anggota DPRD Provinsi DKI, Kiai Haji Muhammad Tamrin. Nata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Yang beliau sengaja hadir untuk menyambut Gubernur DKI tadinya. Iya, makanya beliau sambut. Ini kedekatan beliau dengan Gubernur DKI saya kira patut diapresiasi ya, komunikasi beliau dengan Gubernur juga sedemikian langsung dan mudah menyampaikan aspirasi-aspirasi, dan aspirasinya didengar dan dilaksanakan oleh Gubernur. Jazakumullah khairan Ustaz Tamrin. Saya dibersamai oleh dari KSP Abah Iwan ya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pimpinan fraksi, anggota fraksi, baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Kabupaten se-Sulawesi yang saya hormati, saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita bisa memulai kegiatan walaupun sempat mengalami kemunduran acara ya. Saya juga mohon maaf karena tadi harus menghadiri terlebih dahulu takziah pada salah seorang ulama di Kota Bekasi yang beliau dari sepekan yang lalu beliau wafat. Saya belum sempat takziah. Kemarin anaknya, putri beliau ya meminta saya untuk hadir di takziah yang hari ke-7 ini. Makanya saya menyengajakan hadir, dan beliau ini seorang ulama yang betul-betul hanif dan produktif. Beliau meninggalkan sekitar 28 kitab yang tadi dipajang itu untuk menyemangati murid-muridnya agar supaya bisa terus menjaga ilmu-ilmu yang beliau berikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Tentu saya tidak henti-hentinya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada BPW Sulawesi
yang terus mengadakan acara bimbingan teknis. Entah ini yang keberapa kalinya ini saya udah hadir ini. Mudah-mudahan nggak bosen nih. Ya, tapi tadi tujuannya baru 2 katanya tadi ya, menambah kapasitas, meningkatkan soliditas. Sebenarnya ada satu lagi, menambah isi tas. Wah, mahzuf itu jadi di apa namanya nggak disebutkan oleh Wakil Ketua BPW. Nah, saya kira ini memang hal yang memang harus terus-menerus diingatkan kepada kita ya. Karena seringkali kita lupa akan tugas pokok fungsi atau lupa karena kesibukan-kesibukan kita. Makanya Al-Qur'an memberikan peringatan pada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pada orang-orang yang beriman ini kita patut diingatkan, disegarkan, di-refresh sehingga kemudian segar kembali dan kemudian itulah semangatnya juga akan tumbuh kembali sehingga bisa berjuang secara optimal di jalur legislasi ya, di jalur sebagai anggota DPRD provinsi, kota, kabupaten dan di DPR RI. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, hari-hari ini tentu kita melihat sebuah fenomena bagaimana respon masyarakat terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Ya, saya sudah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan adanya kenaikan BBM bersubsidi berupa Pertalite dan solar. Namun rupanya ketika beliau menghitung, ternyata akhirnya dinaikkan juga. Pertalite menjadi berapa? 10.000 ya. Dan solar menjadi 6.800 ya. Jadi itu. Tetapi anehnya memang salah satu apa namanya SPBU yang non Pertamina yaitu hampir yang serupa pada saat itu dijual dengan harga untuk yang RON 89 harganya cuma 8.900. Dan pemerintah meminta untuk menyesuaikan harga. Sekarang harganya 10.900. Aneh. Ya. Jadi itulah sebuah realitas yang kita jumpai dalam kesempatan ini. Ya, makanya kita sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota DPRD provinsi, kota, kabupaten, tentu kita harus memiliki kepekaan, memiliki hasasiyah. Sehingga dengan apa kesulitan-kesulitan yang terjadi di masyarakat kita menangkap betul bahwa jangan ada kesulitan-kesulitan itu akhirnya membuat masyarakat semakin sulit dan terpuruk. Dan inilah masyarakat nggak akan bisa menyampaikan sesuatu secara langsung kepada para pemimpinnya kecuali tadi dia akan menyuarakan kepada para wakilnya yang ada di legislatif. Dan para wakilnya itulah yang diharapkan bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh rakyat dengan berbagai macam cara. Siap memperjuangkan aspirasi masyarakat? Allahu Akbar. Kalau kita memiliki hasasiyah seperti ini, insya Allah kita peka untuk menangkap ya apa yang disampaikan oleh masyarakat. Jangankan mungkin dengan ungkapan suara yang lantang, dengan apa bahasa tubuh saja mungkin orang akan bisa menangkap apa yang dikeluhkan oleh orang yang kita hadapi. Biasanya kepada para anggota dewan kan banyak yang kita punya konstituen, saat ketemu anggota dewan siap gitu kan, betul Pak Andi ya, siapa. Tapi begitu mau pamit, yang ini bukan sini tapi siapa? Masalah perutnya rupanya yang perlu diperhatikan. Ya, jadi ini sebuah realitas yang terjadi. Betapa anggota dewan itu memang sedemikian banyak persoalan-persoalan yang terkadang bukan hanya untuk dirinya. Dia harus memperjuangkan konstituen-konstituennya. Ketika konstituen melahirkan putra-putri mereka, bayi mereka, mereka datang kepada anggota dewan. Ketika akan menyekolahkan anaknya juga datang kepada anggota dewan. Ketika keluarganya sakit, datang juga kepada anggota dewan.
Ketika akan menikahkan putrinya datang juga kepada anggota dewan, betul nggak begitu? Jadi begitu banyak persoalan-persoalan. Saya kadang-kadang tanggapan masyarakat, kalaupun tadi anggota dewan memiliki penghasilan mungkin ada lebih dari masyarakat lain, tetapi banyak di antara saya yakin yang antum kerjakan ini bukan untuk diri sendiri, tetapi banyak juga yang harus disalurkan kepada konstituen-konstituen kita. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi satu hal tadi, hasasiyah atau sensitivitas kita dalam menangkap apa yang terjadi di tengah masyarakat, konstituen-konstituen kita, ini harus betul-betul peka. Kalau kita nggak peka, ya masyarakat udah mengungkapkan secara verbal, secara fisik, nggak ditangkap juga, ya udah hanya kekecewaan yang kemudian dampaknya apa? Awas, pemilu ke depan jangan dipilih lagi. Nah, siapa yang rugi kalau sudah begitu? Anggota dewan dan partainya. Dan ini bukan sesuatu yang isapan jempol, ya. Ketika terjadi perubahan-perubahan di tengah masyarakat, inilah sebuah hukuman yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota dewan dan partainya. Ada partai yang kemudian tadi naik tiba-tiba jatuh tuh. Ada juga yang tadinya sebagai partai menengah tiba-tiba melejit menjadi partai papan atas. Tinggal pilihannya pada kita semuanya. Mau menjadi partai papan bawah apa papan atas? Nah, saya yakin kita semua ingin bertekad menjadi partai papan atas. Dan inilah amanah kepada kita semua. Saya di DPP menerima amanah ini saat Munas yang kelima kemarin, bahwa minimal target pencapaian kursi dan suara di DPR RI itu 15%. Artinya kalau sekarang 50 kursi, minimal ke depan di 2024 ini kita 86 kursi. Makanya kursi-kursi kosong yang ada di Sulawesi ini haruslah terisi semua. Ya. Maka tadi target 8, ini harapannya akan bisa betul-betul terisi semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu apa yang menjadi sikap di DPP PKS ini sudah sebagian direspon oleh antum semuanya, luar biasa. Setelah saya membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, kemarin saya mengeluarkan impres terhadap bagaimana kita mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai ini kepada masyarakat. Dan saya apresiasi beberapa anggota dewan sudah menyuarakan itu. Ya, di Sumatera Utara sudah mengungkapkan itu. Di rapat paripurna DPR RI juga sudah teman-teman alhamdulillah mengungkapkan itu. Pak Andi ya, Pak Andi Akmal, saya masih bawa nih suratnya nih, kertasnya nih. Hampir sama kayaknya sama itu tuh. Ya. Tuh, apa namanya? PKS menolak kenaikan harga BBM. Ya. Nah, di Sulawesi Selatan udah belum di Sulawesi Selatan? Belum. Nah, kalau belum nanti atau pas pulang, pas paripurna atau dengan cara-cara yang lain lah. Antum harus atraktif. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Nah, itu semua harus mengungkapkan itu, meresonansi ini. Sehingga suara yang dilakukan di pusat semuanya akan teresonansi dan semuanya akan memiliki sikap yang sama terkait kebijakan penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Siap melakukan itu? Jadi bukan hanya di DPRD provinsi, tapi DPRD kota dan kabupaten juga seperti itu. Bahkan bukan cuma para pejabat publiknya, kita harapkan juga kader dan simpatisan kita. Insya Allah pada hari Ahad besok kita mendorong untuk bisa menyuarakannya melalui flash mob. Jadi ini sehingga masyarakat tahu bahwa ini adalah perjuangan kita yang tidak ringan, perjuangan kita yang memang dalam upaya untuk membela dan membantu masyarakat, sehingga mudah-mudahan apa yang kita perjuangan ini bisa berhasil.
Nah, maka di dalam Inpres itu sangat jelas ya, saya mengingatkan untuk menyebarluaskan sikap resmi PKS tersebut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di media sosial, di media massa nasional dan media massa lokal. Ya, harus tersebar sehingga masyarakat mengetahui betul ya. Yang kedua, menyampaikan sikap resmi fraksi PKS tadi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten se-Indonesia di masing-masing kantor dengan mengundang media. Caranya terserah antum. Dan ketiga, menyampaikan sikap resmi DPW dan DPD. Ini mungkin kepada BPW, tolong nanti diingatkan. Seluruh DPD, DPW se-Indonesia di kantor masing-masing dengan mengundang media. Ya. Dan keempat, memasang baliho atau billboard sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dipasang di kantor-kantor PKS di tingkat DPP, DPW, DPD di seluruh Indonesia. Ya. Dan kelima, memasang spanduk sikap PKS terhadap penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu di tempat-tempat strategis yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Terserah kalau ada yang bisa buat 10 spanduk per kecamatan, atau kalau dianggap kurang 20 spanduk, terserah pada antum lah berapa yang bisa dibuat di tempat-tempat yang strategis. Kemudian melaksanakan flash mob pada hari Ahad tanggal 10 September 2022. Mudah-mudahan kesemarakan dan kesatuan sikap ini dirasakan betul se-Indonesia, dan inilah mudah-mudahan yang akan bisa mengingatkan para pemangku kepentingan, pemangku jabatan agar tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak luas dan memberatkan masyarakat secara luas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira sinilah perlunya kita tadi memiliki keistiqomahan secara kolektif. Dan ini sungguh sesuatu yang berat. Bukan hanya berat dirasakan oleh kita, bahkan dirasakan berat juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tertangkap dari apa yang beliau sampaikan dalam sabdanya, syayyabatni surata Hud wa akhwatuha, telah membuat aku beruban dengan turunnya surat Hud dan surat-surat semisal itu. Rupanya ketika ditelisik oleh para ulama, ternyata di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Hud itu antara lain perintah untuk bisa istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Hendaklah engkau istiqomah dengan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan keistiqomahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan keistiqomahan individual, tetapi Allah menghendaki waman taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama kamu juga istiqomah. Jadi keistiqomah antara qiyadah dan jundiyahnya juga tetap istiqomah. Jadi ada tabadul, jangan cuma para pemimpinnya aja istiqomah sementara rakyatnya tidak. Jangan sampai rakyatnya saya istiqomah sementara pemimpinnya tidak. Jadi harus ada keistiqomahan yang kolektif antara pemimpin dan rakyatnya. Dan itu semua saya yakin mudah-mudahan ini terjadi di kita semuanya bisa istiqomah. Amin. Siap istiqomah? Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat apresiasi pada para anggota dewan yang sudah menyuarakan sedemikian sensitif dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita semuanya. Kemudian juga saya sangat berharap pada para anggota dewan di Sulawesi, se-Sulawesi ini kiranya turut berkontribusi untuk mensosialisasikan sikap PKS ini lebih masif lagi di Sulawesi. Kita memikul amanah yang berat, ya, sangat diharapkan mampu berperan secara signifikan di dalam menjaga dan memastikan keputusan-keputusan politik yang berpihak kepada rakyat. Mari kita bekerja secara optimal, lebih totalitas di panggung parlemen,
agar kelak ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang amanah yang dibebankan kepada kita ini, kita bisa berhujjah, ya Allah, saya sudah tunaikan amanah ini sekuat sekemampuan saya. Dan insya Allah itu menjadi uzur bagi kita lepas dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya ingin menekankan kembali dalam kesempatan yang baik ini beberapa hal untuk mencapai kemenangan di 2024. Yang pertama, kemenangan ini kadang manja. Dia nggak datang dengan sendirinya, tapi harus disambut, harus disongsong oleh kita dengan kerja-kerja yang luar biasa. Kita harus mau menjemput kemenangan. Jangan kita kemudian bertidur tenang-tenang, kemenangan ini akan datang sendirinya. Siap menjemput kemenangan? Oleh karena itu kita harus bekerja dengan totalitas, bekerja keras agar kemenangan itu betul-betul akan bisa kita dapatkan. Jangan kemudian kita ya ala kadarnya saja bekerja. Nah yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa kemenangan ini hadir disertai dengan kepantasan kita untuk menang. Kalau Allah melihat bahwa kita belum pantas untuk menang, ketidaksiapan kita untuk menang, mungkin kemenangan itu belum dibebankan kepada kita, belum diamanahkan kepada kita. Oleh karena itu ketika kita ingin tadi mendapatkan 8 kursi, ini harus kita siapkan juga kader-kader yang terbaik, cari caleg-caleg yang terbaik. Tapi kalau itu nggak bisa kita lakukan, ya bagaimana kita akan bisa mendapatkan kemenangan? Di antara kesulitan kita hari ini adalah mencari caleg-caleg yang milenial. Caleg-caleg yang diusulkan kemarin itu dalam proses pembahasan di DPTP, usianya sudah lebih kebanyakan dari 40 tahun. Sehingga ketika masuk di parlemen, nggak masuk dia dalam kaukus ya aleg milenial, nggak masuk. Kenapa? Karena usianya sudah lebih dari 40 tahun. Sementara pemilih-pemilih kita adalah 53% pemilih-pemilih milenial dan generasi Z. Ini PR kita semua nih, Ustadz Hasan. Jadi artinya kita harus berusaha juga secara proporsional. Tadi kenapa saya kemudian mencanangkan dan di dalam panduan itu sangat jelas bahwa kita inginkan afirmasi 30% itu untuk caleg-caleg milenial. Harusnya di bawah 35 tahun. Cuma di dalam panduan saya masih memberikan toleransi di bawah 40 tahun. Nah, cuma yang ada yang terjadi adalah semua caleg-caleg ini merapat mendekatnya ke 40 tahun. Ya, jarang yang kemudian 30 tahun, 25 tahun, ini jarang. Oleh karena itu ini jadi PR kita untuk bagaimana mencari caleg-caleg milenial ini. Nah kemudian yang ketiga adalah fokuskan kinerja kita pada hal strategis yang akan berdampak pada kemenangan. Kitalah yang paling tahu, khususnya para aleg-aleg ini, bagaimana punya strategi-strategi peta jalan untuk meraih kemenangan itu kita yang paling tahu. Nah mudah-mudahan ini juga bisa di-share kepada caleg-caleg yang lain sehingga tadi kemenangannya bisa berlipat. Jangan kita kemudian pelit ya dan akhirnya kita cuma menang sendiri. Kursi bisa bertahan, cuma nggak bertambah. Nah, tetapi kalau tadi kemenangan ini kemudian kita bisa duplikasi di daerah-daerah yang lain, nah sehingga itu akan semakin memperbanyak kursi-kursi kita, baik di DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI ya. Jadi ini yang harus kita perjelas peta kemenangan kita ini seperti apa. Tadi pagi saya rapat dengan bidang PP Desa dan nampaknya memang harus ada juga target-target kepada PP Desa. Dari target 15% itu juga di-share harusnya ke PP Desa sehingga desa-desa kita juga bisa memenangkan di dalam pemilu ke depan. Minimal tadi 15% itu suara ada di desa juga. Ya, sehingga dengan begitu ini bisa
menyebar kemenangan itu semakin masif sampai ke desa-desa. Dan sekarang masyarakat desa juga alhamdulillah sudah bisa menerima kita, betul. Nah, oleh karena itu ini kaitan dengan pendekatan kepada masyarakat desa. Saya kira ini Pak Andi Akmal ini yang paling memahami tentang masyarakat desa, karena beliau memang ada di Komisi 4 yang sering ya. Saya harapkan kita semua menjalankan politik pemberdayaan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, politik pemberdayaan ini adalah upaya untuk menepis dan melawan politik uang, money politik. Orang yang melakukan money politik biasanya kerjanya hanya beberapa saat menjelang pemilihan, betul. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sebelum pemilihan, ya, atau bahkan yang cuma sehari dengan serangan fajar. Tetapi itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita mampu memberdayakan masyarakat. Dan memberdayakan masyarakat nggak bisa instan. Memberdayakan masyarakat, kapan kita harus mulai? Sekarang ini kita harus memulainya. Ya. Kita belajar dari surah Al-Hadid ayat yang ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Kapan belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk hati mereka tunduk lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala dan pada apa yang diturunkan oleh Allah berupa Alkitab. Kapan saatnya? Al-an, sekarang ini juga. Jangan pernah kita menunda-nunda untuk mencapai kemenangan. Inilah yang saya inginkan dari politik pemberdayaan. Mulai kita dari sekarang. Kita bekerja mendekati masyarakat. Kita memberdayakan masyarakat, mengadvokasi masyarakat. Di lapangan mana saja kita harus mengadvokasi, paling tidak saya belajar dari apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW saat minum air Zam-Zam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. 3 hal yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan ini juga yang harus kita berdayakan. Masyarakat kita berdayakan dari sisi pendidikannya. Berikan beasiswa, berikan PIP dan sebagainya. Itu kepada masyarakat sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang pintar. Yang kedua, warizqon wasi'a, rezeki yang luas. Berdayakan ekonominya sehingga ekonominya mereka bisa sejahtera dan mereka bisa menjadi kaya. Dan yang ketiga, wasyifaan min kulli da, berdayakan juga kesehatannya sehingga mereka bisa, masyarakat di sekeliling kita dan kita semua bisa menjadi sehat. Saya kira inilah lapangan pemberdayaan yang mungkin sebahagiannya sudah biasa kita lakukan. Ya, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang kesehatan. Sehingga kita bisa menjadi pintar, menjadi kaya, dan menjadi sehat. Pintar, kaya, sehat, disingkat PKS. Itu ya, pintar, kaya, sehat. Jadi itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin saya tegaskan kembali. Dan terakhir saya ingin juga mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri juga, karena saya sebagai juga anggota DPR RI, ya, setelah kita duduk sebagai anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan kota kabupaten, saya ingin ingatkan, jangan melupakan struktur dan kader. Alangkah sangat ironis dalam saat proses pencalegan ketika ada struktur dan anggota PKS yang kemudian memberikan kritik yang sangat tajam kepada anggota dewannya sehingga nggak mau lagi dicalonkan di dapil yang ada. Ironis itu. Artinya apa? Ya dia tidak diharapkan oleh strukturnya ada lagi di situ. Tidak diharapkan oleh kader-kadernya dan simpatisannya duduk kembali di situ.
Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita ya nggak disukai oleh struktur, nggak disukai oleh kader karena kita mengambil jarak dengan struktur dan kader. Seolah-olah kita punya tim pemenangan sendiri dan kemudian kita nggak mau lagi, nggak perlu itu struktur, nggak perlu kader, nggak perlu simpatisan. Saya punya cara sendiri. Nah, ingat bahwa kemenangan ini kita bukan hanya kemenangan secara pribadi, bagaimanapun juga struktur sudah bekerja dengan perolehan suara PKS di setiap dapil. Yang nyatanya kebanyakan adalah suara PKS jauh lebih besar daripada suara yang diperoleh oleh para caleg, betul? Itu masih lebih banyak suara partai. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mewanti-wanti betul, ya mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri untuk mari kita lebih dekat dengan struktur dan anggota-anggota simpatisan yang memang memberikan amanah kepada kita semuanya. Inilah barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat pada kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan PKS sebagai partai pemenang di 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah terus di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalianlah para pemenangnya. Amin. Sebelum dibuka nanti saya ingin tutup dengan satu pantun. Ini karena udah malam nih, jadi pantunnya agak lebih romantis. Pengantin baru tampak serasi. Cakep. Eratkan tangan, saling berpegangan. Cakep. Melalui BIMTEK Aleg Sulawesi, rapatkan barisan, raih kemenangan. Berikan aplaus buat Presiden PKS.